ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menambah wawasan pengetahuan mata kuliah Ulumul Quran, kemudian untuk mengetahui pengertian dari muhkam dan mutasyabihat, untuk mengetahui macam-macam mutasyabihat, untuk mengetahui pendapat ulama mengenai ayat muhkam dan mutasyabihat, serta untuk mengetahui hikmah di balik muhkam dan mutasyabihat. Rumusan masalah yang pertama. Apakah pengertian dari muhkam dan mutasyabihat? Al-muhkam secara bahasa berasal dari kata hakama, yang dimana Ibnu Faris rahimahullah mengatakan al-ha'u wal kafu wal mimu aslun wahidun wa huwal man'u wa awwalu dhalikal hukmu wa huwal man'u minadh-dhulmi, yang artinya huruf ha, huruf kaf, dan huruf mim adalah sebuah asal kata yang bermakna larangan. Kata pertama yang berakar dari 3 huruf tersebut adalah hukum, yang berarti melarang dari sebuah kezaliman. Kemudian al-mutasyabih secara bahasa. Al-mutasyabih secara bahasa berasal dari kata dasar syabaha, yang mana dikatakan oleh Ibnu Faris rahimahullah, asyinu wal ba'u wal ha'u aslun wahidun yadullu ala tasyabuhi syai', yang artinya bahwa huruf shin, ba, dan ha satu dasar kata yang menunjukkan kemiripan sesuatu. Selanjutnya, pengertian al-muhkam dan mutasyabihat secara istilah. Imam As-Suyuti mengungkapkannya sebagai berikut. Al-muhkam yaitu sesuatu yang diketahui maksudnya, baik secara zahir atau takwil, yang jelas maknanya, sesuatu yang tidak memiliki kemungkinan takwil lebih dari satu, apa saja yang termasuk ma'kulul makna, apa saja yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain sebagai penjelas, apa saja yang pentakwilannya sesuai dengan nas, turunnya atau teksnya, yang tidak berulang-ulang lafadznya, al-faraid, janji dan ancaman, an-nasikh, halal dan haram, hudud dan faraid, serta apa yang kita wajib mengimaninya dan mengamalkannya, serta halal dan haram. Kemudian, al-mutasyabih secara istilah yaitu apa saja yang hanya diketahui oleh Allah seperti hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan huruf-huruf muqatta'ah di awal-awal surah. Ayat yang tidak jelas maknanya, sesuatu yang berkemungkinan lebih dari satu pentakwilan, apa saja yang termasuk ghairu ma'qulil makna, apa saja yang tidak berdiri sendiri dan membutuhkan kepada yang lain sebagai penjelas, apa saja yang tidak dapat diketahui kecuali dengan takwil yang berulang-ulang lafadznya, kisah dan pemisalan, mansukh, aqsam atau sumpah, dan apa saja yang kita wajib mengimaninya namun tidak untuk diamalkan, serta selain halal dan haram. Selanjutnya, rumusan masalah yang kedua. Apa saja macam-macam mutasyabihat? Menurut Abdul Jalal, macam-macam ayat mutasyabihat ada 3. Yang pertama, ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Quran surah Al-An'am ayat 59. Yang kedua, ayat-ayat yang mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam. Contoh, pencirian mujmal, menentukan mutasyarrak, mengqayyidkan yang mutlak, menertibkan yang kurang tertib, dan seterusnya. Dan yang ketiga, yaitu ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu dan sains, bukan oleh semua orang, apalagi orang awam. Hal ini termasuk urusan-urusan yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang rasikh atau mendalam ilmu pengetahuannya. Rumusan masalah yang ketiga yaitu
Bagaimana pendapat ulama mengenai ayat muhkam dan mutasyabihat? Menurut ulama Hanafiyah, ayat-ayat muhkamat ialah ayat-ayat yang dalalahnya jelas, terang, dan tidak mengandung adanya nas. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang samar dan tidak dapat diketahui pengertiannya, baik secara nakli maupun akli. Sesuatu yang ketentuannya dirahasiakan oleh Allah, seperti terjadinya hari kiamat. Makna al-ahruf al-muqatta'ah yaitu huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus pada beberapa permulaan surat. Pendapat ulama yang kedua yaitu dari ahli sunnah. Ayat-ayat muhkamat pengertiannya dapat diketahui baik secara lahiriah maupun takwil, sedangkan ayat mutasyabihat hanya diketahui oleh Allah. Pendapat ulama yang ketiga yaitu menurut Imam Ahmad. Ayat muhkamat adalah ayat yang bisa berdiri sendiri dan tidak membutuhkan penjelasan. Sedangkan mutasyabihat tidak dapat berdiri sendiri dan masih butuh penjelasan, karena adanya perbedaan dalam pengertiannya. Pendapat yang terakhir yaitu menurut ulama mutaakhirin. Ayat muhkamat adalah ayat yang jelas dan tidak rancu, sedangkan ayat mutasyabihat adalah kebalikannya. Rumusan masalah yang terakhir yaitu yang keempat, apa hikmah di balik muhkam dan mutasyabihat? Hikmah adanya ayat muhkam. Yang pertama, jika seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, maka sirnalah ujian keimanan dan amal karena pengertiannya jelas. Yang kedua, menjadi rahmat bagi manusia, khususnya yang kemampuan bahasanya lemah, sebab arti dan maknanya sudah cukup jelas. Hikmah yang ketiga yaitu memudahkan manusia mengetahui maksud, arti, dan menghayatinya. Kemudian ada hikmah ayat mutasyabihat. Yang pertama, ayat-ayat mutasyabihat menjadi dalil betapa lemah dan terbatasnya kemampuan manusia. Betapa luas dan mahirnya manusia, tetaplah Tuhan sendirilah yang mengetahui hakikat sebuah kebenaran. Hikmah yang kedua yaitu keberadaannya menjadi cobaan dan ujian bagi manusia. Khususnya ayat mengenai hari kiamat, siksa neraka, nikmat surga, datangnya Dajjal, dan Dabbah. Mereka mau percaya atau tidak terhadap hal-hal yang gaib sebagai pembuktian atas kualitas iman mereka. Hikmah yang ketiga yaitu menambah wawasan karena dengan sendirinya seorang peneliti didorong untuk membandingkan pandangannya atau pandangan mazhabnya mengenai maksud ayat-ayat mutasyabihat tersebut dengan pandangan orang lain atau mazhab lain. Sehingga ia akan menyimpulkan atau sampai pada pendapat yang dekat dengan kebenaran. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.